bersorak-sorai buat Tuhan, berikan sorak-sorai yang terbaik. Syukur, haleluya. Kami akan bersorak-sorai untuk Engkau Tuhan. Bam-badam, bam-bam-bam-bam-bam-badam. Kita sama-sama suruhkan. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Sama-sama bertepuk tangan. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus, kalangan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan berharapan. Bam 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 bam. Amin Tuhan. Bam 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 bam. Bersama-sama bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang. Percaya Tuhan, God is fighting for us. Bertepuk tangan, muliakan namanya, selamatkan jiwa kita. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya penebus, kalangan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan berharapan. Tuhan yang memberi kemenangan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan berharapan. Dia perlindungan dan berharapan. Dia perlindungan dan berharapan. Bam 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 bam. Bam 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 bam. Bam 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 bam. Bukan salah terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa Kau yang di dalam kami, Kau akan bekerja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku berjalan dalam lembah kedalaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Amin Tuhan. Imanku tak perlu besar, cukup sebukti pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah aku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar, semua musuh gemetar. Sama-sama kita serukan. Yesus Tuhan.
berjalan dalam lembah. Kami tidak akan takut, kami tidak akan gentar Tuhan. Tak gentar, semua musuh gemetar. Memberikan kami iman yang besar Tuhan. Imanku tak perlu besar, cukup sebukti pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat Gagahku, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar, semua musuh gemetar. Mana sirah? Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku, dan tak menjadi kuatku. Sadar aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau selalu bekerja dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Kau menjadi kekuatan kami, dan Kau menjadi kuatku. Sadar aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam percaya Tuhan, bila Kau di sisi kami Tuhan, pada siapa kami takut Tuhan. Engkau adalah sumber kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakanmu sama-sama kita deklarasikan. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuat. Kemana sirah, bila Kau di sisiku. Bila Kau di sisiku, pada siapa Kami tidak akan takut, kami tidak akan gentar Tuhan. Kaulah perisai dan Bila Kau di sisiku, bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai. perisai. Sekali lagi dengan sang hatimu, bila Kau di sisiku, Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah Kau mana perisai. bila sirah. Yesus, Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan Kau menjadi kuatku. Sadar aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu, biar Kau terus bekerja dalam hidup kami Tuhan. Walaupun kami tidak melihat, walaupun kami tidak merasakan Tuhan. Sadar aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Saat terbaik bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau sudah berperang bagi kami Tuhan. Dan kami akan memperoleh kemenangan demi kemenangan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat hadiran-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua yang sakit Kau sudah sembuhkan Tuhan. Yang lemah Kau kuatkan Tuhan. Yang berubah berat Kau berikan kelegaan dalam hadirat-Mu Tuhan. Roh Kudus yang akan terus bekerja lebih dahsyat lagi Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Kau hadir. Karena Roh Kudus-Mu tidak terbatas ruang dan waktu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya rala basyara la bara 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 bara.
Roh Kudus hadir di sini. Amin Tuhan. Pribadi yang menawan dan suci. Kami rindu mendekat Tuhan. Rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Amin ya Roh Kudus. Roh Kudus, manis dan lembut, Kau adalah penolong yang sejati Tuhan. penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalamku. Angkat tanganmu dan sama-sama nyanyikan. Bekerjalah, ya Roh Kudus, Kau yang bertata atas hidup kami Tuhan. lebih lagi Urapanmu, lawatanmu, urapanmu, lawatanmu, segala yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Lebih sungguh-sungguh lagi, mari kita sama-sama rindukan Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini. Amin Tuhan, Kau hadir Tuhan. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, Kami mau mengerti hatimu ya Roh Kudus. berjalan dalam kehendak-Mu. Sama-sama rindukan Dia. Roh Kudus, manis dan lembut, Penolong yang sejati dan suci. penolong yang sejati dan suci. We need you Lord. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalamku. Kawan semuanya sama-sama kita nyanyikan. Berjalan, ya Roh Kudus, bertata Di kerinduan kami ya Roh Kudus. Kami gak mau yang lain Tuhan. Kami hanya mau Kau ya Roh Kudus. lawatanmu, segala yang ku perlu. Kau terutama di hidup. bekerjalah. Berjalan, ya Roh Kudus, Kau yang ambil alih hidup kami ya Roh Kudus. Ya urapanmu, lawatanmu, segala yang ku perlu. Kau terutama. Kita sama-sama sembah di dalam doa. Ya Allah masyaralah bara-bara-bara. Ya Allah masyaralah bara-bara. Ya Allah masyaralah bara-bara. Ya Allah bara-bara-bara-bara. Roh Kudus bekerjalah Tuhan. Bekerjalah dalam hidup kami. Bekerjalah dalam studi kami. Bekerjalah dalam pekerjaan kami. Bekerjalah dalam pelayanan kami. Bekerjalah dalam keluarga kami ya Roh Kudus. Ya Allah masyaralah bara-bara-bara. Ya Allah masyaralah bara-bara. Ya Allah bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara. Ya Allah masyaralah bara-bara. Ya Allah bara-bara-bara-bara. Ya Allah masyaralah bara-bara. Kita terus sembah Dia. Ya Allah masyaralah bara-bara-bara-bara. Ya Allah masyaralah. Biar Roh Kudus menjamah Kau saat ini juga. Dimanapun Kau berada, buka tanganmu, buka hatimu. Biar Roh Kudus mengurapimu. Biar Roh Kudus menjamahmu. Biar Roh Kudus memulihkanmu. Biar Roh Kudus menyembuhkanmu. Ya Allah masyaralah bara-bara-bara-bara-bara. Ya Allah masyaralah bara-bara-bara. Ya Allah bara-bara-bara-bara.
bekerjalah, ya Roh Kudus, berkatalah. Doa kami ya Roh Kudus, lebih lagi urapanmu, lawatanmu, Allah yang ku perlu, Kau terutama di hidup. Dengan sama hatimu, bekerjalah, ya Roh Kudus, bertatalah. Hanya ini yang kami rindukan ya Roh Kudus. urapanmu, lawatanmu, Allah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Beri api, beri hujan. Kami percaya Tuhan, pada hari-hari terakhir Kau akan mencurahkan Roh-Mu secara luar biasa Tuhan. Biarlah bara-bara berembus, Roh Kudus, beri kuasa-Mu Tuhan, beri kuasa, urapan turun. Lebih lagi dengan sama hatimu, sama-sama kita nyanyikan. Beri api, beri api, beri hujan. Curah Roh Kudus-Mu terjadi Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu, curahkan Roh Kudus-Mu. Rebus, Roh Kudus, beri kuasa, beri kuasa, urapan turun. Angkat kedua tanganmu, beri api, beri api, beri hujan. Seperti yang Kau janjikan, berembus, berembus. Roh Kudus, beri kuasa-Mu Tuhan, beri kuasa, urapan turun sekarang. Curahkanlah kuasa-Mu, beri api. Ya Allah, Masya Allah, dipercaya Tuhan, Kau penuhi setiap kami, ya Roh Kudus-Mu. Roh Kudus, beri kuasa, urapan turun. Sekali lagi, beri api, beri api, beri hujan. Ya Allah, Masya Allah, Kau janjikan, berembus, berembus. Roh Kudus, beri kuasa, urapan turun. Beri kuasa, urapan turun. Beri kuasa-Mu Tuhan, beri kuasa, urapan turun sekarang. Masa-masa terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Ya Allah, Masya Allah, ya Allah. Terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Kami percaya pada hari-hari ini Kau akan mencurahkan Roh-Mu lebih dahsyat lagi Tuhan. Kami rindu setiap kami dimanapun kami berada. Bukan hanya dijamah, tetapi kami juga dipenuhi, diurapi oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menjadi orang-orang yang diberdayakan oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Kami siap untuk mendengar firman-Mu yang dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan Allah hidup. Dan diberkati, sama-sama katakan amin. amin. Salam penyembahan. Sobat penyembah, kita berjumpa kembali dalam program Worship at Home, menyembah dari rumah. Setelah kita berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama, kita akan belajar firman
melalui sharing-sharing lewat talkshow ini, dan telah hadir hambanya Pastor Johannes Tarigan. Salam hambanya. Salam. Iya. Beliau misionaris, gembala, dan juga pengajar. Dan saat ini akan membawa tema yang sangat-sangat menarik dan unik, yaitu toleransi ala Yesus. Toleransi versi Yesus. Pastor Johannes, menarik sekali kalau Yesus punya toleransi ala Yesus. Nah, Bapak boleh jelaskan dulu. Sebenarnya secara awam nih, orang awam mau tahu apa sih toleransi itu? Silakan. Ya, jadi kalau kita perhatikan dari kita SD, SMP itu udah diajarin tentang toleransi beragama. Intinya adalah kita tidak mengganggu agama orang lain, kita hidup rukun, kita kerjakan bagian kita, dan itu yang selama ini diajarkan. Jadi kalau kita perhatikan, itu tidak bisa terjadi kalau kita paham soal Alkitab. Karena di Alkitab itu, Yesus sudah katakan bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang memberi hidup dalam segala kelimpahan. Jadi kita tidak bisa berharap orang-orang lain tidak akan mengganggu kita. Sudah dinubuatkan itu. Kita akan diganggu. Jadi yang jadi masalah selama ini adalah waktu kita terganggu, maka kita menunjukkan kehebatan kita. Kita mungkin lapor ke polisi, mungkin kita juga mengadakan pembelaan dan sebagainya. Itu benar, yang kita kerjakan itu memang benar. Tetapi sebagai perintah Tuhan, ada yang menarik. Dibilang seperti ini, kasihilah musuhmu, berkatilah orang yang menganiaya kamu. Saya stop dulu Pak. Pastor Johannes. Di hidup berbangsa dan bernegara kita punya dasar namanya sila ketuhanan yang Maha Esa. Betul. Dari Pancasila. Ya. Dan itu sudah konstitusi yang harga mati itu. Betul. Pak Presiden menyatakan bahwa konstitusi di atas semuanya. Ya. Itu sudah menghibur kita tuh. Ya. Mau SKB, menteri ini, menteri itu, kalau tidak sesuai dengan konstitusi. Tetapi yang perlu kami tanyakan kepada Pastor Johannes adalah bagaimana kalau toleransi itu hanya dipahami oleh sepihak tertentu? Ya, karena kami mengertinya begini, maka kami begini. Ya. Nah, yang Bapak sampaikan tadi sangat powerful, tapi itu nggak mudah. Ya. Nah, bagaimana perjuangan menuju ke sana yang ideal? Ya, jadi negara kita memang ketuhanan yang Maha Esa, negara menjamin. Itu kan tugas negara melindungi kita. Ya. Satu sisi. Tapi kita, orang Kristen itu, disuruh melebihi standar negara itu. Ya. Contoh Pak, dikatakan membunuh itu adalah berdosa. Tapi Yesus naikkan standarnya. Membenci itu sama dengan membunuh. Jadi mau saya sampaikan bahwa standar yang dimiliki oleh Indonesia. Berzina itu berdosa. Berdosa. Melihat perempuan pengen. Udah berdosa. Padahal itu susah loh. Udah dinaikkan standar. Tapi itu susah. Susah. Mau saya sampaikan. Ini menarik. Pak. Nanti Jadi, kita bahas tema berikutnya. Ya itu. Itu kita namanya bicara toleransi dulu. Toleransi berzina. Bukan. Jadi kalau kita perhatikan, kalau kita harapkan kekristenan kita hanya standar negara ini, kita hanya berharap kita tak diganggu, yang lain kita tak ganggu. Tapi Alkitab kita nggak mengatakan demikian. Alkitab kita menyuruh kita untuk memberitakan Injil. Itu memang diatur dalam Alkitab. Waktu kita tidak memberitakan Injil itu, apa yang terjadi? Orang akan datang kepada kita. Sebenarnya maksud mereka adalah pengen mencicipi Injil itu. Contoh,
orang menganiaya Yesus, tapi Yesus sebagai Tuhan tak menunjukkan ketuhanannya. Waktu Paulus pun dianiaya dan dia tidak tunjukkan kehebatannya. Kita orang Kristen ini kebanyakan waktu kita dianiaya, kita mulai tunjukkan kehebatan kita. Mungkin kita punya pengacara hebat, mungkin kita lapor ke polisi, tapi identitas kita yang harusnya mengalirkan kasih tak tercermin. Yang bisa menyelamatkan manusia bukan kuasa Tuhan, tapi kasih-Nya. Semua orang percaya Allah Maha Kuasa, tapi kasih-Nya itu bisa menyelamatkan. Jadi kita orang Kristen, kalau kita tidak melakukan perintah amanat agung untuk memberitakan Injil, dan mereka tidak merasakan kasih itu, mereka akan datang kepada kita mencari kasih itu. Maka apa yang dibuat Tuhan Yesus? Dia datang untuk menyelamatkan. Waktu dia diludahin, waktu dia apa-apain, dia tidak pakai kuasanya sebagai Tuhan, Pak. Dia sebagai Tuhan tidak menggunakan kuasanya itu, sekali ngomong pun dia bisa mati semua. Mungkin mereka. ditiup semua, selesai. Tapi tidak lakukan. Karena kalau dia melakukan itu, Kasihnya tidak kelihatan. nggak kelihatan. Dan hanya kasih itu yang bisa menyelamatkan dunia ini. Jadi sebenarnya kalau kita paham dari perspektif itu, setiap kali kita dianiaya, diserang, kesempatan menunjukkan kasih Kristus. Sebenarnya yang terjadi di daerah, saya sebut aja ya, Sumatera Selatan. Lebih detailnya nggak usah. Netizen kecewa karena akhirnya pendeta itu memaafkan yang bikin huru hara. Jadi yang kecewa netizen, tapi pendeta itu sesuai Alkitab ya, keren ya? Ya, kita kan ikut Alkitab, Pak. Ya. Alkitab itu kan menarik, Pak. Dikatakan kasihilah musuhmu. Baru dibilang apa? Berkati orang yang menganiaya kamu. Itu standar kita. Sebentar, saya mau lari ke Yesus dulu. Yesus sendiri kan sebenarnya bukan pendiri agama. Kan, Yesus juga bukan pemimpin agama. kan. Yesus hanya memberikan jalan yang lurus, Ya. kebenaran dan hidup. Ya. Agama itu kan istilah manusia. Ya, Betul agama nggak? ini tidak kacau kan, Ya, dan gama. Agama ya, tidak kacau. Punya agama tapi tidak menjalankan kehidupannya juga nothing toh. Ya, Oke. Sekarang pengalaman Yesus yang toleran ada berapa yang Pak punya? banyak. Ya sebutkan dulu biar ternyata Yesus bukan hanya ngajar nih. Waktu dia dianiaya, Pak. Waktu dia diludahin, waktu dia diapa-apain. Tidak pernah satu kata dalam mulutnya mengatakan, satu kali kau kumaafkan, dua kali kau kumaafkan. Kalau pendeta sekarang diludahi, dimaki, dituju, Pengacara datang, pembela datang. Sehingga kasih Kristus tak keluar. Yang dilihat orang hari ini bagi orang Kristen adalah mereka hebat, mereka kaya, mereka punya pembela. Tapi kasihnya udah jauh. Jadi harusnya waktu kita dianiaya, yang muncul itu kata Tuhan Yesus, Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. lakukan. Pertanyaannya, sanggupkah kita? Enggak. Gak bisa. Maka kasih itu tidak mungkin berasal dari kita. Kasih itu harus berasal dari Tuhan. Kalau kasih kita, tak mungkin. Maka dikatakan, bukan kasih kita yang kita salurkan, tapi kasih Kristus yang mengalir lewat kita. Jadi toleransi kita harusnya, kita diapa-apain pun yang ada harusnya kasih Kristus saja. Tapi ada juga penggiat media sosial yang mengatakan itu kayaknya sikap apatisnya orang Kristen. Saya sebut aja Denny Siregar. Teman-teman Bapak kan, sama-sama Siregar, sama-sama Batak. Nah, apa yang menarik, sementara kita melakukan firman, tapi orang dunia berkata netizen kecewa, itu orang Kristen apatis, orang Kristen ada yang bilang banci kan. Waktu Yesus disalibkan, Pak, murid-muridnya pun kecewa, Pak. Oh iya. Karena murid-muridnya menganggap Yesus akan tunjukkan kehebatannya. Tanpa kematian Yesus, tak ada keselamatan. Kematiannya itulah menunjukkan kasihnya kepada kita. Jadi sebenarnya di Indonesia ini, setiap tempat yang kalau kita teraniaya, mereka membilang, mana kasih Kristus itu? Yang kita berikan bukan kasih Kristus, Pak.
Tidak semua, ada yang Ada sudah. juga, tapi Yang kemarin udah. ada. Pendeta Ayo. itu memaafkan, Bahkan memeluk. Malahan dikatakan memberkati. Iya. Ya. Kenapa? Itu tidak mungkin memang. Tapi apa jawaban Bapak kepada penggiat media sosial kata Kristen apatis itu? Oh, itu hak mereka. Nah, ya apa jawaban Bapak untuk Karena mereka? Alkitab kita mengatakan, berkatilah orang yang menganiaya kamu. Jadi kenapa kita bilang dikatakan apatis? Karena kita diam. Harusnya waktu kita dianiaya, bawa berkat, kasih dia berkat, kasih dia, aktif kita mengasihi mereka. Hanya dengan cara itu, kasih Kristus bisa dinyatakan. Kuasa Tuhan tak menyelamatkan dunia. Mujizat tak menyelamatkan. Hanya kasihnya lewat kematiannya lah menyelamatkan. Sehingga kalau ada orang Kristen ngaku pengikut Kristus, kok nggak ada kasih? Keren ya? Kok nggak ada kasih? Iya. Jadi Itu yang dicari. orang tahu kasih aja udah berarti pengikut Kristus. Keren. Nah, Makanya satu lagi Pak. Ya. Makanya kita orang Kristen nggak boleh nyerang agama lain. Nggak ada itu di Alkitab. apalagi kok nyerang, membenci aja nggak boleh. Boleh. Iya. Membenci aja nggak boleh. Jadi kalau kita suka, aduh itu jauh itu. Jauh. Karena dasar agama Kristen itu waktu Yesus datang itu adalah karena begitu besar kasih Allah. Tidak ada yang lain. Jadi kalau kita bicara soal penginjilan, penginjilan itu tidak membutuhkan kuasa dan sebagainya. Dia butuh kasih. Karena kasihlah yang menyelamatkan dunia ini. Mukjizat, kesembuhan itu hanya melengkapi. Melengkapi. Motifnya harus kasih. Kenapa Pak? Allah bisa waktu manusia jatuh ke dalam dosa. Allah kan banyak mujizat bisa dia kerjain. Tak bisa Pak. Waktu jadikannya dunia ini, dia ngomong saja. Bulan, bintang, matahari, planet, dia ngomong saja. Ngomong jadi, emas perak jadi. Tapi waktu manusia jatuh ke dalam dosa, tidak bisa dia ngomong Pak. Dan waktu Adam dan Hawa jatuh bisa hanya dibuang buat yang baru bisa kan? Tapi kasihnya Gak bisa. Iya gak bisa. Dia harus, tahu Bapak, waktu Adam jatuh ke dalam dosa. ya. Kan dibilang waktu kamu makan buah itu kamu mati. Tapi ada pembunuh pertama di situ Pak. Tuhan harus bunuh domba untuk menutupin Adam dan Hawa. Domba inilah melambangkan Yesus Kristus. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Makanya waktu Yohanes Pembaptis katakan, lihatlah anak domba Allah. Jadi mujizat kuasa Allah, pencipta jagat raya ini tak bisa menyelamatkan manusia. Hanya kasihnya lewat kematiannya lah ada keselamatan itu. Baik, sekarang di sosial media dan akhirnya pendeta itu memaafkan oknum yang membuarkan ibadah dan netizen kecewa. Nah, gimana jawab para netizen kecewa nih? Kan kita bukan menyenangkan netizen Pak. Tuhan katakan ampuni mereka, berkati mereka. Kita kerjakan. Karena dengan cara demikianlah ada kasih itu termanifestasikan. Tahu dampaknya Pak? Waktu Yesus katakan, Bapa ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan waktu Yesus disalibkan pun tidak ada satu kalimat benci di kalimatnya. Kita dari situ Pak. Saya kasih tahu, ini menarik Pak. Orang suka perdebatkan. Sebenarnya yang dikorbankan itu Isa atau Ismail. Ya, Ada yang mengatakan Isa, ada yang Ismail. ya. Kita sebenarnya orang Kristen bukan turunan Isa. Nah, turunan Isa itu adalah orang Yahudi. Ya. Ismail itu adalah orang Muslim. Ya. Bapaknya sama, saudara kandung kita ini. Abraham. Nah, kita dari mana? Dari domba yang disembelih itu. Mungkin bukan saudara kandung kali ya? Saudara tiri. Kalau di Karena ayahnya kandung. Oh, karena Abraham Iya. ya? Iya. Abraham satu bapak. Satu kandung, satu bapak. Kandung. Karena di sana Bukan bapak. kandungan ibu, tapi kandungan Bukan. bapak. So, bapak. Jadi kalau kita perhatikan, bukan Isa yang disembelih, bukan Ismail yang disembelih, Domba. domba. Jadi orang Kristen dari mana? Dari domba itu. Kita bukan turunan Isa, kita dari domba itu. Memang kita harus menunjukkan kasih. Tapi kita tak mungkin melakukan itu tanpa kita puas dengan kasih sayang Allah. Kasih itu harusnya bagi kita lah gaya hidup. Caranya gimana? Waktu kita puas mengalami kasih sayang Allah, bagi kita gampang untuk mengasihi
mengasihi. Oke, karena Dan ini masih waktu kita mengasihi, Pak, itulah Injil bisa diberitakan. Oke, tapi kan ini lagi sedang panas-panasnya. Netizen bilang begini, ini saya mewakili netizen bukan saya. Ya. Saya setuju yang tadi. Netizen berkata, mereka harus dikasih pelajaran. Kalau enggak, laki-laki akan mengulangi. Kasih pelajaran. Udah betul tuh, polisi panggil, jadikan terdakwa, udah betul. Tapi kenapa dimaafkan? Nah, silakan. Sebenarnya ada kesalahan kita. Iya. Ada perintah amanat agung itu. Pergi, beritakanlah Injil. Kalau kita nggak memberitakan Injil, Mereka yang datang ke kita. mereka datang kita. Jadi tapi kalau kita datang memberitakan Injil dan mereka mengalami kasih sayang, dia nggak datang. Jadi kedatangan mereka kalau kita lihat dari perspektif yang Mana benar. kasihmu? Iya, I need Jesus katanya, Pak. I need love. Kan? I need love. Sementara waktu mereka datang, kita juga lebih keras, Pak. Kita tunjukkan kehebatan kita. Singa dari Yehuda hanya Yesus. Kita domba yang dilindungi oleh singa itu. Bukan kita singanya. Oke. Karena gini, Pak, ini saya sedikit. Perjanjian lama itu, Pak, kurang keras apa? Mata ganti mata. Gigi ganti Gigi gigi. ganti gigi. Kalau ada yang mati, kurang keras apa? Tapi tidak bisa merubah hati manusia. Hanya kasih Kristus itulah bisa merubah hati manusia. Maka dikatakan the power of love. Yes. Sekarang waktu Yesus melakukan itu dan powerful, hampir seluruh muridnya mencontoh. Ya, semua Sehingga 12 dari murid Yesus, 11-nya mati syahid. ya. Dan Yohanes saja yang sempat digoreng di minyak mendidih lalu nak meninggal, Ya. mati umur tua. Ya. Nah, kita sering terjebak, kita pengen seperti itu. Enggak, kita harus rapture toh. Nah, kasih inilah yang mengubah Kaisar Roma menjadi Kristen. Ya. Nah, itu Pak bisa jelasin. Ya. Karena waktu mereka dibakar, mereka diadu singa di stadium di Kolosseum, mereka nyanyi haleluya, itu buat merinding sehingga itu gimana kisahnya? Dari zaman Daniel juga, Pak. Iya. Waktu Daniel dimasukkan ke lubang Gua singa. singa. Dan ini menarik. Kalau kita dimasukkan ke gua singa, Daniel nggak ada dosanya loh, Pak. Iya. Harusnya doa kita apa? Tuhan, lepaskan aku dari lubang gua singa itu. Tuhan diam, Pak. Tuhan biarin dia ke lubang singa. Malaikat bisa jaga. Ya. Bisa dibunuh singa itu. Iya. Kenapa Tuhan izinkan? Kasihnya muncul. Tuhan ingin menunjukkan bahwa Tuhan juga bisa melindungi kita di lubang singa itu. Dan di situ juga ditunjukkan raja pada saat itu pun bisa melihat, wah luar biasa Daniel. Jadi hanya kasih seperti yang tadi Bapak bilang, kasih itu yang merubah mereka. Hanya itu, Pak. Kalau dengan kekerasan enggak, Pak. Maka Alkitab mengatakan apa? Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi kalau dosis jahatnya naik, dosis baiknya lebih banyak. Jangan nanti dosisnya jahatnya segini, kita tambah jahat segini. Jadi cara satu-satunya mengalahkan kejahatan adalah menurut Alkitab, Pak. Karena itu ini buat isi-isi sedang teraniaya. Kebaikan. Isi-isi sedang teraniaya. Ada isi yang berkata begini. Ini yang punya Mas Jarod bukan saya. Kalau suamimu seperti Herodes, jahatnya seperti Herodes, kejamnya seperti Pontius Pilatus, kamu jadi istri yang berperilaku seperti Yesus. Oh, karena dia niaya gitu. Hidup di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Jadi makin jahat dibalas dengan kasih yang makin tinggi. Ya. Itu kan kata kalah kejahatan dengan kebaikan. Itu ada kesaksian tuh. Satu tempat ibadah gereja dilempari, mohon maaf, kotoran manusia, nggak balas, dibersihkan. Harusnya balas ke sana, Pak, bawa makanan yang enak dan lezat berkati mereka. Mantap. Itu perintah di kita begitu. Mereka mau mencicipi kasih ya. Iya, hanya itu. Dunia, kenapa mereka datang kepada kita? Mereka mencari kasih. Oke, bagaimana sikap kita? Kan ada orang yang mungkin menghina, bahkan kitab suci kita diapa-apain gitu ya. Sikap kita kan pro dan kontra. Yang lain berkata, tunggu pembalasannya segera. Nah, yang betul kan berbeda. Silakan. Oke, kalau menurut saya, yang pertama kita tak perlu bela Tuhan. Karena itu tidak perlu front pembela Tuhan. Enggak perlu kita. FTTF.
Kalau Tuhan pun tak bisa bela, Pembela Tuhan, EPT nggak saya. kalau Tuhan pun tak bisa bela dirinya, Pak, dia bukan Tuhan. Kita juga tak perlu bela firman itu. Biarkan Tuhan membela sendiri. Dan Alkitab mengatakan, pembalasan adalah hak Tuhan. Artinya, terserah dia. Jadi orang mau bakar Alkitab, terserah dia. Itu nggak urusan kita, itu yang punya Tuhan kok. Kalau Tuhan pun tak bisa urus, ngapain kita urus? Tapi bagian kita adalah mempercayai apa kata Tuhan. Tapi bagian kita kepada mereka, sayangin mereka. Karena satu orang, Pak, ke neraka itu, Pak, itu sangat menyakitkan di hati Tuhan. Yesus mati buat tiap-tiap orang, Pak. Maka bagaimanapun orang itu, Yesus akan datang menyayangi dia. Mereka ada yang berkata begini, Pastor Yohanes. Ya Yesus kan Tuhan, ngomong gitu bisa, ampunilah mereka. Nah tapi kita contoh di Kisah Rasul, itu Stefanus bisa. Bisa? Nah itu gimana? Kan Kisah. gini, kalau Tuhan menyuruh kita lakukan sesuatu, kan dia berikan, aku akan memberikan kekuatan kepadamu. Aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Dia pasti memberikan kekuatan kepada kita. Maka dikatakan, I can do all things. Segala perkara dapat kutanggung dalam dia memberikan kekuatan kepadaku. Memang menakutkan, tapi akhirnya Tuhan berikan kekuatan kok. Saya mengalami, Pak, gereja kami pernah dihancurin, Pak. Nah ceritakan kisahnya. Itu lama, Bu, di Bandung dulu. Ya. Di Bandung kami lagi doa. Itu habis itu, Pak. Hanya tinggal saya 2 sama pendeta yang nungguin. Habis itu. Lagi ibadah, Lagi mana? suruh keluar. Gimana keluar? Tembok sudah ditendang dan sebagainya, Pak. Enggak, cuma akhirnya keluar. Bubar semua. Iya. Ya tinggal kami, saya di situ. Saya kita tanda tangan. Waktu itu. Ya, tapi akhirnya kita ngomong, kita berkati. Kita berkati sekitar kita dan sebagainya. Kan urusan ini kan Tuhan yang bela. Beberapa kali, Pak, saya ke beberapa tempat juga pernah. Ada sebuah tempat dulu, saya harus dibakar juga. Pernah. Tapi waktu saya ceritain, saya hanya menceritakan Yesus kepada kalian. Kalau kalian mau terima silakan. Saya tidak paksa. Tapi saya dulu pernah lumpuh, didoakan sembuh. Aku pengen kalian juga merasakannya. Mereka bilang kalau gitu bolehlah. Ada yang saya doakan sampai 6 keluarga, Pak. Kasih itu tak mungkin kalah. Kasih itu kekuatan terbesar, Pak. Itu yang diberikan dalam diri kita. Sehingga di Yohanes 13:16 karena begitu besar, Karena begitu besar kasih. Allah. Kalau begitu besar murka selesai gitu. Selesai. Habis. Iya. Nah sekarang bolehkah Pastor Yohanes memberikan sebuah panduan kasih yang besar yang kita harus bagikan itu urut-urutannya bagaimana? Karena kan ada yang waktu kita memberitakan ditolak, kita bukan memberitakan tapi kita menunjukkan kasih juga ditolak. Sehingga ada panduan bagaimana Yesus sendiri toleran tapi membagi kasih. Kan dibilang dalam buku Kisah Rasul, Pak, kamu akan menjadi saksiku. Ceritakan saja apa yang kita alami bersama Tuhan. Bagi saya, Pak, saya gampang sekali menceritakan kalau ada orang sakit, Tuhan dulu menyembuhkan saya. Bapak Ibu tak perlu pindah agama, tak perlu juga kemana-mana. Mau nggak merasakan kuasa kesembuhan itu? Kalau mau, saya doakan free. Jadi kita hanya menceritakan apa yang kita alami. Jadi saya ceritain, ada yang terima, ada yang enggak. Nah sebentar, kan netizen juga pemirsa ini belum semua tahu kisahnya. Pak kasih highlight lah. Kalau sepak bola 90 menit, itu kan dibuat ada 4 menit. Itu yang suka saya tonton. Hanya 4 menit aja. Ya, paham. Jadi waktu saya usia 15 tahun, saya perbaiki mobil, dongkraknya lepas, ketinggalan di bawah, kepala jatuhnya itu, kepala saya di bawah. Dulu saya lumpuh, mulut saya sebelah sini. Saya ke dukun. Dukun tak bisa menolong. Sebentar, itu Bapak belum percaya Yesus? Udah, Pak. Kristen KTP? Ya, campur, Pak. Jadi masih banyak orang Kristen campur-campur. Saya Kristen tapi ngaku Kristen tapi masih ke dukun. Ya, kalau saya meninggal saya itu mungkin KTP-nya yang ke surga, Pak. Ke dukun, Pak. Masih banyak orang Kristen yang ke dukun, Pak. Ya. Ada ayatnya mereka buat, Pak. Itu mereka bukan Kristen sebenarnya. Nggak jelas.
Iya, ngaku-ngaku Kristen. Ngaku Kristen. Karena Kristen artinya Kristen pengikut Kristus. Masih ada ayat yang mereka pegang, Pak. Iya. Kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Cerdiknya ke setan gitu loh, ke dukun ya. Jadi coba juga lah. Iya, ke dukun. Ke dukun. Dukun tak sembuh. Bawa ke dokter, dokter juga tak bisa tolong. Akhirnya taruh di rumah sakit, ada seorang pendeta. Dia bilang, kau coba. Berapa lama itu sakitnya? 1 bulan. 1 bulan. Lumpuh, poh. Total mulut saya dulu sebelah sini setengah mati. Bayangkan Pak, saya sudah ke dukun, sudah ke dokter, sudah kemana-mana. Ada pendeta bilang, kenapa gak kau coba Yesus? Percobaan aja Pak. Saya gak percaya. Tapi waktu itu bapak saya bilang, daripada kita bangkrut, kita cabut aja selang itu, biarkan dia meninggal. Pak dengar itu? Dengar, karena mata saya kebuka terus Pak. Mereka gak tahu kapan saya tidur, kapan saya bangun. Wow. Jadi didiskusikan kematian saya di rumah sakit itu. Daripada bangkrut? Daripada kita bangkrut semua, udahlah cabut aja selang, biarkan dia mati. Aku ingat kata pendeta itu. Cobalah. Jadi bukan karena saya percaya kepada Tuhan. Coba aja. Tapi kasihnya yang besar itu, walaupun saya mencoba, Tuhan tetap sembuhkan saya. Bagaimana langkah-langkahnya? Jadi waktu bawa ke gereja, saya berdoa, Tuhan. Karena dukun tolak, Dukun tolak, rumah sakit tolak. Saya bilang, orang tua pun tolak. Dibawa ke gereja. Saya bilang, kau yang terakhir Tuhan. Kalau masih ada yang lain mungkin aku masih kemana-mana. Tapi nggak ada lagi. Bayangkan kalau Tuhan yang kejam. Dia pasti bilang, iya aku yang terakhir nggak mau dia. I love you. Baru saya bilang. Baik. Kalau sampai Tuhan nggak mencintai saya Pak, selesai. Situ saya belajar. Kita pun pemirsa, kalau sudah coba kemana-mana, udah coba dukun, udah coba dokter, udah coba kemana-mana. Sudah ke Singapura, sudah ke Malaysia, Coba ke Taipei, ke Taiwan, Udah ke Cina, ke Jepang. Coba aja. Dia tidak akan marah. Oke, Bapak akhirnya dikirim ke gereja. Gereja, Tanpa infus. tanpa infus, ditarik semua Pak. Saya dicabut semua. Tinggal taruh nunggu gereja. mati aja? Nunggu mati aja. Ditaruh di mana? Di ruang gereja itu lagi ibadah, taruh dia duduk situ, didoain mereka. Dan Pak, luar biasa. Saya disembuhkan Tuhan. Sehingga saya bisa cerita kepada siapa. Sebentar, proses kesembuhannya gimana? Penting nih, highlight ya. Dia waktu itu saya berdoa memang. Tuhan kalau kau sembuhkan aku. Dia rendah hati sekali Pak. Jadikan aku jadi tukang cuci WC gereja ini aja. Sampai aku mati. Rendah hati. Cuci WC. Cuci WC. Terus Karena tahu-tahu proses sebenarnya. Fantastis atau pelan-pelan? Jadi saat itu saya jadi dibawanya ke ruangan dormitori malamnya. Gak terjadi, saya muntah aja Pak. Saya muntah, saya merasa segar, tapi masih lungu gitu. Saya cari makan. Orang tua saya katakan orang yang mau mati itu ada tenaga ekstra. Jadi dianggapnya malam itu saya mati. Saya merasa segar, sebulan gak makan Pak. Saya makan dan malam itu saya tidur. Dan besoknya saya kira sudah di surga, ada suara puji-pujian. Saya kira sudah ke surga. Saya bangun gak ada orang. Ternyata mereka doa di dormitori. Wow. Dan saya bisa jalan Pak dari situ ke dormitori. Walaupun saya nyeret-nyeret badan saya. 2 minggu kemudian saya sembuh total. Dan benar saya jadi tukang cuci WC. Jadi saya bisa menceritakan kesembuhan saya. Sebentar, waktu Bapak jalan dari ranjang ke dormitori itu mereka pada kaget. Mereka kaget. Mereka kirain mayat yang jalan. Ya, mereka kaget Pak. Nah, situ yang saya lihat. Yesus menyembuhkan orang apapun motifnya. Karena Yesus sangat mengasihi kita. Jadi kalau ada pemirsa sudah mencoba segala cara. Tuhan gak tanya apa agamamu juga. Nggak tanyanya. Yang dia tanya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku berikan kelegaan. Apapun masalah kita, masalah kesehatan apa saja. Kasihnya itulah berubah hidup saya. Jadi saya bilang, kau yang terakhir Tuhan. Tapi Tuhan katakan kau tetap yang pertama. Saya cita-cita jadi tukang cuci WC pun Tuhan rubah juga cita-cita itu. Sempat cuci WC berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Setelah itu? Lagi cuci WC itu Tuhan sepertinya ngomong. Ini menarik. Aku kan Bapak. Jaga rai ini aku yang punya. Mau gak engkau menceritakan kesembuhanmu di antara bangsa-bangsa? Jadi saya pergi kemana-mana pun.
Saya ceritain, jadi kerjaan kita bersaksi saja apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Dan bersaksi itu tak bisa salah. Di pengadilan pun kita disuruh bersaksi. Jadi saya bisa bersaksi di mana-mana tentang apa yang dibuat Tuhan dalam hidup saya. Jadi saya sudah saksikan Pak ke semua benua Pak. Amerika, Eropa. Waktu Tuhan bicara ke Pastor Yohanes bilang yes. Ya, Setelah itu saya cuci WC itu Pak. Sepertinya dia ngomong, aku sekarang bapakmu, jaga Raini aku punya. Mau gak kau menceritakan kesembuhanmu di antara bangsa-bangsa? yes. Yes. Jadi setelah itu Pak, saya masih kelas 2 SMA itu, saya ke rumah sakit. Saya cari orang sakit. Saya ceritain, mau coba gak Yesus? Ada satu orang yang muntah darah itu. Boleh, kudoain. Sembuh dia. Banyak yang sembuh di rumah sakit. Karena bagi saya, hanya menceritain apa yang saya alami. Jadi nggak susah. Kita sebenarnya perlu menceritakan apa yang Tuhan sudah buat dalam diri kita. Kalau kita nggak ceritakan, mereka akan datang ke kita. Pengen mencicipi. Pengen mencicipi itu. Dengan cara yang variatif. Agak keras dia datangnya. Jadi kalau ada serangan ke kita, dia butuh kasih sayang Tuhan. Kalau Bapak lihat cerita di Garasa itu Pak. Ya. Kan Yesus di sini kan. Ada orang kerasukan setan situ kan. Ya. Di Garasa itu. Setan itu merasakan Yesus. Yesus tidak merasakan setan itu. Jadi jangan dikit-dikit kita merasakan setan. Kita harusnya merasakan Tuhan, bukan setan. Setan yang merasakan dia. Bayangkan Pak, waktu dia datang kepada Yesus, dia bilang, tolong perintahkan saya pergi. Jadi masalah-masalah datang, orang datang itu butuh sesuatu. Tapi saat itu setan itu butuh kuasa Tuhan untuk menyuruh dia pergi kepada babi-babi itu. Akhirnya Pak, ini agak lelucon memang. Setan, Tuhan bilang, oke pergi ke babi itu. Apa kata babi? Daripada kerasukan setan lebih baik bunuh diri katanya. Tapi yang pasti, setan suka sama babi. Yes. Ya, tapi tidak berarti semua orang suka sama babi adalah setan juga kan gitu. Nanti kita bahas topik yang berikutnya. Iya. Nah sekarang Stefanus berdoa waktu dia dilempari batu. Ya. Ampunilah mereka, dan Stefanus melihat Ya. di surga Yesus. Yesus berdiri. Jelaskan. Ya, jadi dari mana kekuatan Stefanus itu? Kekuatannya datang dari Tuhan. Dilihatnya kasih Tuhan yang besar menyambut dia. Dan kesaksian Stefanus itu sampai hari tercatat di Alkitab. Itu menjadi contoh bagi kita waktu kita dianiaya. Gak hanya Yesus, muridnya pun sanggup melakukan itu. Waktu Rasul Paulus Pak, setelah dia memberitakan Injil, dia dianiaya, disesah, masukkan ke penjara. Dia gak berdoa untuk pelepasan, dia menyembah Tuhan saja. Waktu dia menyembah Tuhan, Tuhan melepaskan dia, kepala penjara itu bertobat. Kenapa? Karena kawan ini dianiaya, dimasukkan ke penjara. Jadi biarkanlah kita teraniaya sampai kasih Kristus itu mengalir. Jadi orang tahu orang Kristen itu dianiaya kasihnya banyak. Itulah ajaran kita. Memang susah, bukan susah, memang tidak mungkin. Kita butuh kasih Kristus hanya dengan cara itu Pak. Bapak sudah tadi bilang bahwa semua murid-murid mengalami itu. Petrus disalibkan terbalik. Hanya dengan kita kan tidak diminta kayak gitu. Yakobus ditebas lehernya. Kita hanya gereja kita aja yang dianiaya. Kita sudah ribut kayak harusnya tunjukkan. Itu benda mati. Dan hasilnya memang akhirnya dapat izin. Iya dapat izin. Biarkan. Pasti Tuhan buat lebih baik. Kalau Tuhan tidak tolong, Bisa jadi dapat izin plus dibangun lebih besar. lebih besar. Bapak perhatikan waktu Lazarus sakit, Tuhan sengaja nih tak tolong-tolong dia. 4 hari dia mutar-mutar. Kalau tadi dia datang, hanya terjadi kelihatan mujizat kesembuhan. Iya. Diizinkannya dulu mati, mujizat kebangkitan. Jadi kalau Tuhan belum tolong, berarti ada mujizat yang lebih besar yang Tuhan nyatakan. Jadi kita orang Kristen gak bisa kalah, gak bisa menang juga. Kita selalu lebih daripada pemenang dalam keadaan bagaimanapun. Jadi bagian kita adalah kalah kejahatan dengan kasih sayang yang besar itu. Jangan harapkan orang tak nyerang kita. Udah ditulis di Alkitab, pencuri datang mencuri, membunuh, membinasakan. Kita akan dikejar. Sebelum kita dikejar, kejar dia dengan kasih. Maka Makin besar kejahatannya, makin besar kasihnya. ya, itu perintah. Kasih gak pernah kalah. Kasih gak pernah kalah. Itu versi Yesus Pak. Kita bicara versi Yesus nih. Nah, sebagai closing acara ini sebelum kita berdoa, 1 menit atau
1-2 menit berikan kepada netizen, pemirsa, mempraktekkan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi sebenarnya kasih itu adalah buah roh. Waktu kita puas dengan kasih sayang Allah, kasih itu menjadi realita dalam kehidupan kita. Karena bukan kasih kita yang kita salurkan, tapi kasih Kristuslah yang tersalur melewat kita. Maka dikatakan, kamu akan diberkati, melalui kamu semua bangsa diberkati. Kamu akan dikasihi, melalui kamu semua bangsa akan dikasihi. Wow. Netizen, pemirsa, dan seluruh rakyat Indonesia, bahkan seluruh rakyat bangsa-bangsa, kasih itu tidak pernah kalah. Ingat, bukan menang atau kalah untuk diri kita, tapi biarlah kasih yang menang. Kalau ada netizen yang kecewa atau kita dianggap apatis, tidak apa-apa. Kita meneladani Kristus. Karena Kristus, sang sumber kasih itu, telah menjadi kasih yang nyata atas kita. Jangan menyerah, kasihnya akan sempurna atas kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih atas inspiration dari Pastor Jonas Tarigan, sehingga kami boleh memiliki toleransi Allah Yesus, yaitu toleransi yang penuh kasih, tidak membalas, tidak menuntut, tetapi mengasihi tanpa batas. Biarlah kalau ada di antara kami yang sudah menyerah dan tidak disembuhkan, kami berani mencoba kasih Yesus tanpa pindah iman, tanpa pindah keyakinan, karena Yesus juga bukan pendiri keyakinan atau kepercayaan, tapi Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup yang penuh kasih. Bertobatlah dari dosamu, jadikan Yesus juru selamat Tuhanmu, maka engkau dan seisi rumahmu menerima kasih yang sempurna sampai di surga selamanya, sampai Maranatha. Dalam nama Yesus, amin. Sampai jumpa di program Worship at Home yang akan datang yang lebih luar biasa lagi. Terus setia menyembah sampai Maranatha. Shalom, shalom Pak. Shalom.